Tapi memang kalau kita mau bicara saya sebelum ini kan sama bantuin anak-anak yang This is Indonesia, ngerasa itu video klip yang keren. Krisdayanti mencintaimu and the one and only Krisdayanti. Oh wow, sebentar, aku boleh minta mic-nya Mimi nggak? Oke. Wow, aku antarkan. Wah, luar biasa. Boleh kita nyalakan dulu mic-nya? Terima kasih. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih udah sempetin datang sore hari ini. Jika ya nonton private bioskop ya, mungkin ini 6D gitu ya. Iya. Langsung di sini. Terima kasih banyak. Sebelum kelihatan semuanya. Kita boleh manggilnya Mimi Kade aja nggak sih? Boleh, mau Mimi, mau Mbak Yanti. Yang manggilnya Mbak Yanti ketahuan umurnya ya, gitu. Orang dulu. Makanya saya bilang tadi Helmi Sugara, PR-nya bilang nanti ada momen fotonya gitu. Jangan sebelum PR-ing pada lahir, fotografer dulu ini udah pada lahir. Jadi ini semuanya legend. Kita tepuk tangan buat teman-teman media. Tepuk tangan buat semuanya teman-teman media. Karena kan gini ya, hari ini Mimi bisa ada di sini lagi di depan semua teman-teman media. Ini sebenarnya adalah bantuan dari teman-teman media. Nggak lepas dari teman-teman media ya. Entah dari, nah ini nih, tadi ada waktu belum mulai ya Mimi ya, ada yang nanya, kan Mimi Kade gitu kan, Krisdayanti, as we know, yang selama ini kita tahu tuh satu nama Krisdayanti. Ini pertanyaan di luar ya, yang simpel-simpel aja dulu gitu kan ya. Memang sebenarnya Mimi Kade itu karena namanya Krisdayanti atau Krisdayanti disambung apa dipisah sih sebenarnya harusnya Mimi? Jadi dulu ada fotografer, teman-teman mungkin tahu yang namanya Pinky Mirror, gitu ya. Jadi kenapa dia panggil KD? Pertama dia bilang KD karena ada satu namanya artis luar negeri namanya Gloria Gaynor. Di Bali kita nyanyi satu event internasional dan dia mungkin sulit ya, Krisdayanti mungkin dia sebutnya sulit. Jadi udah bilang aja dia suruh panggil KD gitu, jauh KD gitu kan. Itu sebetulnya lalu santer orang panggil KD sebagai bentuk inisial. Tapi sebetulnya nama saya sendiri menurut akta lahir saya itu jadi Krisdayanti. Tapi kan saya juga banyak kerjasama dengan beberapa label-label besar di Indonesia. Terakhir saya dengan Warner Music. Jadi memang mungkin mereka juga punya apa ya, labeling dan mungkin kali ya, icon yang lebih mudah ya, atau apa gitu. Tapi sepeninggal ayah saya tahun 2021 karena COVID, saya kembali buka berkas-berkas lama saya dan memang papa saya kasih nama saya Krisdayanti sesuai akte. Luar biasa sekali. Jadi ya ini bisa dibilang bukan napak tilas tapi juga mencintai pemberian papa saya yang asli gitu. Jadi ya udah semenjak itu saya juga di KTP dan lain-lain juga ganti. Jadi ya sebenarnya ada ceritanya gitu kan di balik dari nama Krisdayanti itu sendiri, dari KD-nya sendiri ada ceritanya gitu kan ya. Jadi ini mungkin nih teman-teman media jangan pada typo ya, gitu. Jangan pada typo ya, karena ternyata menulisnya tidak disambung, adalah tidak disambung ya. Benar-benar Krisdayanti. Tuh. Mito, nanti kalau ada yang typo ya, bukti tayang tolong dicatat teman-teman media. Jadi jangan ada yang typo. Gitu ya. Oke, itu sedikit cerita, kita teaser aja dulu. Tadi sempat kesebut sama Mimi gitu kan. Ini adalah bentuk mencintai sang ayah gitu kan. Pemberian nama. Sempat tersebut mencintai. Ya. Setelah kita kemarin ketemu dengan hari raya di mana kita ketemu dengan bentuk cinta yang baru juga teman-teman, sampai lupa. Maaf lahir batin, saya lebih tua pasti banyak dosanya. Enggak, kita sekarang di sini semuanya seusia.
Oke, karena di sini ada Amora, jadi aku lebih memilih untuk seusia sama Amora aja. Hai. Amora ada Karen, ada Mama. Oke. Nah, sekarang kan gini ya. Tadi aku waktu lagi belum mulai, aku sempat foto-foto sama Amora, terus aku ngobrol gitu kan. I'm waiting for you to be the next diva. Karena kalau kita ngomong diva, itu selalu identik sama Mimi, ya. Gak bisa lepas. Ditanya top of mind, diva Indonesia, Kade. Gitu. Kayaknya tuh gak pakai sepersekian detik langsung jawabannya diva Indonesia, Kade. Gitu. Cepet aja, langsung. Iya kan? Gitu ya? Iya. Iya kan? Bener nggak? Iya ya, pasti kayak gitu. Tapi kan ini kita bisa tahu ya Mimi, kalau ini adalah bukan instan. Ini adalah dedikasi dari profesionalisme pekerjaan yang dikerjakan dari hati dengan segala, wah jangan ditanya air mata dan darah ya, untuk tetap ada konsisten sebagai penyanyi, sebagai politisi juga di Indonesia. Benar ya Mimi ya? Benar ya? Ya prosesnya panjang karena ibaratnya transformasi dari analog ke digital aja juga. Oh iya benar. Sudah luar biasa. Dan Mimi tuh ikut ini loh, bisa following the trend dan masih tetap diva Indonesia Kade. Mau digital mau sebelumnya diva Indonesia Kade gitu. Bonus saja itu, bonus aja. Enggak. Jadi mungkin ketika era 2000-an saat itu memang semua solois perempuan tuh lagi maju, lagi muncul ya? Muncul. Jadi ada senior saya sampai bahwa tanggung jawab moral seorang penyanyi dengan platinum dan lain-lain itu konser. Yes. Konser juga tahun itu mudah, tahun 2000-an itu. Yes. Sampai ada fase kami tiarap dulu, terus band kan, zaman itu gitu. Jadi memang periodik itu ada fasenya, musik, betul, akan ada. Jadi kalau diva itu kan sebutan penyanyi perempuan, ya kan. Kalau dia punya eksistensi dengan tengah waktu yang cukup lama dan dia bisa bertanggung jawab atas karyanya, saya rasa saya juga kurang. Makanya saya bilang sama Amora, ketika kamu tahu musik, kamu belajar musik itu jadi jauh akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Kalau saya sekarang cuma punya legacy, karena saya nggak bisa main musik. Artinya lagu Mencintaimu ini bisa jadi warisan untuk Amora, untuk Aurel gitu kan. Jadi untuk Amina juga bisa, mereka nyanyi sama saja. Jadi ya itu bagian dari kesempurnaan Gusti Allah aja kasih ke saya gitu. Kalau bisa panjang dan era-eranya kamu bisa juga denger ya, gini ya, itu it's a bonus for me. Gini ya, di Lagnesia 23 tahun lalu pernah menangis di lagu Mencintaimu sama sahabat Ai mana ya kalau nggak salah ada. Nah adik aku, sahabatnya Ai itu kebetulan ya. Tapi saya percaya nggak cuma saya doang yang punya cerita di balik lagu Mencintaimu. Dan Mimi makasih banget 23 tahun kemudian ini bisa dinikmati dengan generasi yang selanjutnya, tapi pastinya dengan nuansa yang berbeda. Ini yang kita mau bahas juga, pastinya teman-teman media pengen tahu perbedaannya apa gitu kan ya. Yang barunya juga apa. Terus kita juga jadi kayak penasaran gini, tangisan yang dulu aku keluarkan akankah kembali muncul dengan versi yang sekarang gitu kan ya. But before that, karena kita juga akan melibatkan nanti beberapa pihak yang tim suksesnya remake dari Mencintaimu ini. Benar ya Mimi ya? Nanti kita akan ngobrol barengan sama mereka ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada Ai, ada Amora, juga ada semua keluarga, ada teman-teman media juga pastinya gitu kan. Dari Mimi become politisi, penyanyi, seorang ibu juga. Terus udah gitu teman mainnya juga banyak banget ya, kayak genggelnya banyak. Bagi waktunya kita tuh punya pertanyaan, Mimi dalam satu hari waktunya 24 jam gak sih? Soalnya kalau nggak salah waktu kita tuh satu hari 24 jam. Kok Mimi kayaknya 36 jam sendiri ya Mi, berbeda gitu kayaknya. Artinya bagi waktunya gimana? Artinya sih? Aku bangunnya lebih cepat dari kamu. Karena saya orang pagi ya, jadi saya lebih banyak kerjain hal-hal pagi. Tapi tidur nggak sih kalau tidur lah, walaupun tidur tapi tetap nggak pakai bulu mata kok. Teman-teman yang nanya lo tidur pakai bulu mata, ya enggak lah, pakai bulu mata palsu maksudnya. Tetap aja, cuman karena mungkin sekarang kalau bahasa trennya tuh
work life balance gitu ya, Yes. balance gitu ya. Tapi ketika kita ada di industri dan lain-lainnya, ya udah kegiatan semuanya itu kayak kita nyalain stop kontak aja. Kalau nyalain keran, semua yang akan running berjalan dengan baik. Ketika domestik beres dulu. Oh wow. Iya dong, rumah tangga beres dulu. Rumah tangga beres dulu. Iya, Oke, maksudnya ini hacks kan. ya untuk yang mau berumah tangga ya. Dan mau jangan sukses berkarir, dengar baik-baik nih, ini hacks. Karena ini belum tentu ada di mata kuliah manapun ya. Satu, Artinya domestik mesti beres dulu. Oke. Beres lah. Artinya kan suami juga kasih absolute power ke kita nih. Betul. Jangan sampai anak-anak pulang sekolah jemputan dan lain-lain. Tadi tuh mbak-mbak juga pada belum balik. Oke. Jadi dari sepatu, baju, rambut dan lain-lain tuh Amora segala macam ya kita urus tadi. Jadi udah dress up tadi lu tetap jongkok dan lain-lain gitu beresin anak-anak. Mimi ya Allah, baju ini dipakai jongkok. Ya iya. Luar biasa. Tapi ini adalah bentuk profesionalisme dan untuk konsisten terhadap Ya semua jalan baik lah. itu dia ya. Terima kasih banget untuk ini memberikan ini jadi gambaran buat kita seorang Mimi Kade gitu ya, Krisdayanti ini menunjukkan konsistensinya dan komitmennya untuk ini kan karyanya Mimi itu kan jadi kebanggaan, legacy kalau kata Mimi gitu kan. Thank you banget untuk bikin kita di sini jadi punya berita, jadi punya kebanggaan. Sama-sama. Gitu, luar Teman-teman biasa. media juga aku terima kasih banyak. Tadi ketemu satu wartawan juru foto pos kota, saya masih ingat dulu motret aja zaman dulu kita naik bis loh. Iya gitu. Berapa tahun Mas? 30 tahun lalu kali ya? 30 tahun lebih gitu 30 ya. tahun lebih ya. Dan saya masih ingat mukanya tuh. Oke. Tapi bagaimana kita menghargai orang itu juga orang akan kembali juga ke kita. Luar Teman-teman wartawan semuanya ini justru yang baru-baru ini yang kadang doorstop yang cuma sebentar itu mungkin saya nggak hafal. Tapi ya saya tahu tulisan kalian gitu. Hati-hati. Jadi tambah karena sekarang ya mungkin sekarang udah dipercaya sama kantor, mungkin bagian ya wartawan politik juga ada ya. Ada, cuman kan tetap aja nih orang-orang lama ini yang terus ada di hati. Jadi aku terima kasih banget sama kalian, thank you. Tak sangkain udah jadi oma-oma, teman-teman udah pada nggak ada yang dateng. Nggak mungkin lah, ini rame banget. Film box office aja nggak serame ini loh, Mi. Ini rame banget. Terima kasih Helmi juga ya, gitu Helmi. Ini luar biasa loh, sampai akhirnya kita lihat juga dan kita belajar, we learn something dari seorang Krisdayanti ya. Ternyata dari bahasanya mungkin simple ya, domestik dulu yang diberesin, tapi dengan konsistensi dan kepandaiannya mengatur waktu, mau ngerilis EP ya. Iya, itu extended play ya, mini album ya. Iya. Karena ya. Dengan kita penasaran, karena kalau Mencintaimu sudah segede gabak ada di belakang kita, ya kan. Apalagi tadi kita tuh ya, kalau teman-teman media lihatnya cepet banget ya Mi ya. Kedengeran keluar waktu lagi playback, padahal kita lagi GR. Jadi udah sedikit-sedikit kalau bahasanya Helmi adalah hawar-hawar, udah mulai terdengar seperti apa gitu kan. Ini kita penasaran untuk EP ini, mini album ini, rencananya nanti Mimi akan ada berapa single di mini album ini? Jadi ada 3 lagu sebetulnya. Cerita sedikit lah, jadi ceritanya ini EP-nya gimana? Iya, jadi rencananya gimana? Jadi kalau sama Erwin Gutawa memang ya pasti banyak yang tahu bahwa dia produser konser saya dari tahun 2000-an. Yes. Dan sering bercandaan gitu. Harus bikin nama gue biar keren gitu. Yes. Tapi bukan hanya itu pilihan saya jadi jatuh ke Pak Erwin Gutawa. Kadang memang kita membutuhkan satu energi, lalu kalau misalkan orang tuh satu frekuensi dan lain-lain. Tapi memang kalau kita mau bicara saya sebelum ini kan sama bantuin anak-anak yang This is Indonesia, ngerasain video klip yang keren, musik yang lebih dinamis, terus sama Sandi Sandoro terakhir nyanyi remake lagu Hanya Memuji, Hanya Memuji, terus kerja sama Ale Mimi banyak banget, Ale Elmanino dan segala banyak itu kan anak-anak muda gitu ya. Banyak banget. Nah, buat saya mengeluarkan satu extended version, extended value, ada value di sini gitu loh. Jadi memang kalau kita mau bilang bagus, ada karya, ada hasil yang baik sama
Erwin Gutawa ya kita tahu kerja sama Pak Erwin gimana Luar biasa. sama bikin video klip yang semegah itu kerjasama sama siapa kita tahu lah gitu ada value di balik namanya. Ya nabung dulu ya. Tapi dengan workshop 1 kali, rekaman 1 kali dan nggak perlu banyak treatment yang ini, tapi udah tahu apa yang udah sering berkolaborasi kali ya, mungkin bahasa juga itu.